Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Dan sekarang al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga. Qala hafizahullah min ahwal at-ta'arud, dari keadaan-keadaan ta'arud. Apa itu ta'arud? Pertentangan antara dua dalil. Apa keadaan yang ketiga? Ayyakuna baina dalilaini ahaduhuma au ahadihima. Bisa ahaduhuma amun sebagai jumlah baru, akhar khasun. Terjadinya ayyakun at-ta'arudu, terjadinya ta'arud baina antara dalilain, dua dalil, yang dimana ahaduhuma salah satu dari dua dalil tersebut umum, wal akhar khasun, dan yang kedua khusus. Maka bagaimana jalan keluarnya? Fayukhassasul ammu bil khassi, maka yang umum itu dikhususkan dengan yang khusus, masuk ke dalam pembahasan taksis. Wa misaluhu, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, dan bagi seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri wanita, yang wajib atas mereka iqta'u aydiyahuma, dipotong kedua tangannya. Fahadihi, atau dipotong tangan dari keduanya. Beda ya, kalau kedua tangannya dipotong dua-dua. Kalau ini tangan dari keduanya, setiap dari keduanya dipotong masing-masing tangannya. Fahadihil ayatu dallat ala wujubil qat'i fil qalili wal katsir. Maka ayat ini menunjukkan akan wajibnya hukum potong tangan, baik itu dalam hal yang sedikit ataupun banyak. Paham ini? Mau dia curi sedikit ataupun banyak, wajib potong tangan. Hanya saja kata beliau, wa hadis la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasaidan. Datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali kalau apa yang dia curi itu telah sampai rubu' dinar, seperempat dinar fasaida, atau lebih dari itu. Berarti kalau 4 dinar ke bawah dipotong tidak? Tidak. Bagaimana terus kalau begitu? Terjadi ta'arud. Ayat yang pertama umum. Kata Allah, baik itu laki-laki atau perempuan dari pencuri, wajib potong tangan. Mau dia curi banyak atau sedikit, mau seperempat dinar atau lebih atau kurang, tetap potong tangan. Kata beliau, yadullu ala tahdid nisab al-qata'. Hadis ini menunjukkan akan pembatasan nisab, batasan al-qata', hukum potong tangan. Fayakunul haditsu mukhassisan li umumil ayati ala madhhabil jumhur. Wallahu a'lam. Maka kalau begitu, hadis ini menjadi pengkhusus yang mengkhususkan keumuman dari ayat ala madhabil jumhur, tapi di atas madhab jumhur, menunjukkan bahwa ada khilaf di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, paham ini? Gampang ya, karena masuk di dalam pembahasan taksis. Al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat, ayakuna ta'arudu baina dalilaini ahaduhuma ammu minal akhar min wajhin wa akhassu min wajhin akhar. Yang keempat, terjadinya ta'arud, pertentangan baina dalilain, antara dua dalil, tapi keadaannya yang satu itu lebih umum daripada yang lainnya dari satu sisi, tapi dari sisi yang lainnya dia juga lebih khusus dari ayat yang lainnya. Bagaimana jalan keluarnya? Fayujma'u bainahuma bi an yukhassasa umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar in dalla ala dzalika dalil. Maka dijamak saja antara keduanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dikhususkan keumuman dari setiap dalil
dengan sisi yang khusus dari dalil yang lainnya, tapi dengan syarat kalau dalla ala dalika dalilun, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa mithaluhu, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan atau yang telah wafat di antara kalian, yakni kaum lelaki, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, hendaknya istri-istri mereka ini yatarabbasna bi anfusihinna, menahan diri mereka berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra. Berapa ini? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur 4 bulan. Wa ashra maksudnya ashra yaumin. Ya, 4 bulan 10 hari. Fahadhihi al-ayah amatun fil hamil wa ghairiha. Kalau kita lihat ayat ini umum, mencakup wanita yang sedang hamil atau tidak dalam keadaan hamil. Kapan dia ditinggal cerai mati oleh suaminya, wajib menahan dirinya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Khassatun bil mutawaffa anha. Hanya saja dari satu sisi memang umum. Dari sisi apa? Pelakunya umum, mencakup wanita yang hamil ataupun tidak. Kapan dia dicerai mati, wajib menahan diri 4 bulan 10 hari. Dari satu sisi. Tapi dari sisi lain dia khassah bil mutawaffa anha. Dia khusus dari sisi lain. Ya, dari sisi mana? Sebab cerainya. Hanya masuk cerai mati. Bagaimana kalau cerainya selain mati, cerai pisah misalkan? Nah, ini yang jadi masalah. Wa qauluhu ta'ala, sekarang ayat yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamdahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi wanita yang sedang hamil, ajaluhunna, ajalnya, waktunya, iddahnya, kalau dia diceraikan oleh suaminya, ayyadna hamlahun, sampai dia melahirkan. Ya, maksudnya yadna hamlahun, dia meletakkan apa yang ada dalam perutnya, ya sampai dia melahirkan. Khassatun bil hamil. Ayat yang kedua ini kalau kita lihat dia khusus. Dari sisi mana? Dari sisi keumuman ayat yang pertama. Apa itu? Dari sisi pelakunya. Untuk ayat yang kedua ini, dia hanya khusus pada wanita yang hamil. Berbeda dengan ayat yang pertama. Dia lebih umum karena mencakup yang hamil dan yang tidak hamil. Hanya saja kata beliau, amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Dari sisi yang kedua, dia lebih umum, yaitu dari sisi kekhususan ayat yang pertama. Dari sisi apa? Sebab cerainya. Karena ayat yang pertama itu khusus bagi orang yang cerai mati. Kalau ayat yang kedua, dia umum. Fil mutawaffa anha, baik cerainya cerai mati atau ghairiha, selainnya, seperti cerai pisah. Fayukhassasu umumu al-ula bithaniyah. Maka kalau begitu, keumuman yang pertama dikhususkan dengan keumuman dengan kekhususan yang kedua. Fatakhrujul hamilu min umumil ula. Maka keluarlah wanita-wanita yang hamil dari ayat yang pertama. Paham enggak bentuknya ini? Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Kata Allah, dan bagi seorang laki-laki yang telah meninggal, kemudian meninggalkan istri-istri mereka, maka hendaknya bagi istri-istri mereka ini yang ditinggal mati oleh suaminya menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Dari mana sisi umumnya? Si istri ini umum, mau dia dalam keadaan hamil atau tidak. Kemudian datang ayat yang kedua. Bagi istri yang hamil dan ditinggal cerai oleh suaminya, apa jawaban Allah? Hendaknya dia menahan sampai melahirkan. Maka ayat yang pertama, ketentuan istri yang diceraikan oleh suaminya secara umum wajib menahan, diceraikan mati oleh suaminya, wajib menahan diri 4 bulan 10 hari, dikhususkan.
kecuali kalau istrinya dalam keadaan hamil. Baik dia diceraikan mati ataupun tidak, selama dia hamil, berapa iddahnya? Sampai dia melahir. Paham cara pengkhususannya ini? Kemudian kata beliau, "Fatakunu iddatuha wadu'ul hamli." Maka kalau begitu kesimpulannya, untuk wanita yang sedang hamil, yang dicerai mati oleh suaminya, iddahnya sampai dia melahirkan. Sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairiha. Baik sebab cerainya karena ditinggal mati ataupun selainnya. Wa qad dalla ala hadha at-takhsisi hadithu Sabi'at atau Subai'ata al-Aslamiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pengkhususan ini itu telah ditunjukkan oleh hadits Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anhuma, annaha, bahwasanya beliau Subai'ah itu sendiri, wada'at ba'da wafati zawjiha bilailin, dia pernah melahirkan sehari tepat setelah meninggalnya suaminya. Satu malam tepat setelah meninggalnya suaminya. Berarti kalau anggaplah malam ini dia melahirkan, kapan meninggal suaminya? Malam kemarin. Fa aftahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatazawwajah. Bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wasallam memfatwakan kepadanya untuk menikah. Fadalla dzalika ala anna al-hamil al-mutawaffa anha ghairu dakhilatin fi umumi ayatil Baqarah. Maka kalau begitu kesimpulannya, kejadian ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak masuk dalam keumuman ayat surah Al-Baqarah yang pertama tadi, walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Kenapa? Paham itu? Karena Subai'ah dia dalam keadaan hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Kapan ditinggal mati oleh suaminya? Semalam atau sehari sebelum dia melahirkan. Sekarang, andai kata Subai'ah masuk ke dalam keumuman ayat surah Al-Baqarah, boleh tidak dia menikah setelah dia melahirkan? Tidak boleh. Karena baru semalam setelah meninggalnya suaminya. Tapi Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Beliau malah menganjurkan si Subai'ah untuk menikah pas dia melahirkan, sehari setelah meninggalnya suaminya, menunjukkan bahwa Subai'ah apakah masuk dalam ketentuan surah Al-Baqarah? La. Dan juga sekaligus menunjukkan bahwa surah Al-Baqarah telah dikhususkan oleh ayat yang lainnya, yaitu surah apa ini? Surah At-Talaq. Dengan dalil apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa illam yadulla ala takhsisi dalilun umila birrajih minhuma. Sekarang masalah yang terakhir, bagaimana kalau tidak ada dalil yang menunjukkan akan taksis? Paham ini? Tidak ada dalil yang menunjukkan akan taksis al-umum pada dua dalil yang sedang ta'arud. Maka kata beliau, umila birrajih minhuma, diamalkan yang paling rajih antara keduanya. Berarti kalau tidak bisa taksis, masuk ke tarjih, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sama sekali dia duduk sampai dia mendirikan salat 2 rakaat. Syariat untuk melakukan apa? Salat tahiyatul masjid. Wa qauluhu, sabda Nabi yang lainnya alaihi salatu wassalam,
la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syamsu. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada pula salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ta'arud tidak? Ta'arud. Ya, di mana ta'arudnya? Ta'arudnya terjadi apabila ada seseorang yang masuk dalam masjid pada waktu ba'da subuh dengan ba'da asar. Ta'arud. Bagaimana ini? Baru masuk masjid, tapi qadarullah bertepatan dengan ba'da asar dengan ba'da subuh. Satu hadis menganjurkan untuk salat tahiyatul masjid dan satu hadis melarang. Kata beliau, fal awwalu khasun fi tahiyatil masjid. Kita lihat yang pertama, ini dalilnya khusus pada salat tahiyat al-masjid. Paham? Nah, tapi umum dari sisi mana? Waktunya. Maka kata beliau, amun fil waqt. Karena tidak mencakup waktu di sini. Kapan saja orang masuk ke dalam masjid, wajib tahiyatul masjid. Mau pagi, siang, sore, ba'da subuh, ba'da asar. Tidak ada taksis tentang waktu di dalamnya. Nah, bersamaan dengan itu, wathani, hadits yang kedua, khasun fil waqt. Kebalikannya. Dari sisi waktu, dia khusus penunjukannya. Mengkhususkan larangan sholat pada ba'da subuh dan ba'da asar. Hanya saja amun fis shalah. Dia umum dari sisi sholatnya. Tidak dikhususkan sholat apa yang dilarang pada dua waktu itu. Kemudian kata beliau, fayashmalu tahiyatal masjid wa ghairiha aw wa ghairaha. Maka kalau begitu hadits yang kedua mencakup salat tahiyatul masjid atau selain darinya. Warajihu takhsisu umumi tsani bil ula. Hanya saja ya, bersamaan dengan itu yang rajih, pengkhususan keumuman yang kedua dengan yang pertama. Paham ini? Jadi tidak ada sebenarnya dalil yang langsung menunjukkan bahwa dalil yang pertama itu mengkhususkan dalil yang kedua. Tapi setelah para ulama teliti, ya kan, dengan dalil-dalil yang lainnya, baru ulama simpulkan ternyata yang rajih dalam dua dalil ini itu mengkhususkan yang kedua dengan yang pertama. Fatajuzu tahiyatul masjid fil awqatil manhiyi an umumi salati fiha. Maka kesimpulannya, boleh untuk orang mendirikan salat tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang dilarang dari keumuman salat padanya. Maksudnya dari hadits yang kedua. Yang kedua, li'anna takhsis umumi tsani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjid. Karena ya, pengkhususan keumuman dalil yang kedua itu telah sabit, telah tetap ya, selain daripada salat sunnah tahiyatul masjid kaqada'il mafruḍah wa i'adatil jamaah fadha'ufa umumuhu wallahu a'lam. Nah, jadi perlu antum pahami, yang mengkhususkan dalil yang kedua dengan dalil yang pertama itu bukan dalil yang khusus yang mengkhususkan keduanya. Tapi ya, sama seperti kalau kita mengatakan seakan-akan dia dikiaskan dengan pengkhususan dalil yang lain. Karena datang dalil yang lain, seperti dalil bolehnya seseorang mengqadha salat fardu di waktu yang terlarang, dan seperti bolehnya seseorang mengulang salat jamaah di waktu yang terlarang. Paham ini? Seperti apa kira-kira kejadiannya? Mu'adz bin Jabal, ya, beliau pernah salat subuh bersama Nabi alaihissalam di Madinah. Kemudian dia pulang ke kampungnya, mengimami para sahabat yang ada di kampung beliau. Sekarang salatnya Mu'adz bin Jabal yang kedua ini, hukumnya sunnah atau fardhu? Sunnah. Waktu dia salat sunnah ini sekarang, apakah setelah subuh atau di waktu subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh. Boleh tidak? Kalau kita lihat hadits yang pertama, boleh tidak? Hadits yang kedua, kalau kita lihat hadits yang kedua, boleh tidak? Anda boleh. La salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Tapi sekarang apa kita mau bilang dengan kejadiannya siapa lagi namanya? Mu'adz bin Jabal. Nah, itu dikhususkan.
Nah, sekarang datang sholat tahiyatul masjid. Paham ini? Apakah boleh dia mengkhususkan dalil yang kedua? Boleh enggak? Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Paham ini? Nah, tapi sekarang kenapa para ulama mengatakan yang rajih dalil yang kedua dikhususkan dengan yang pertama? Apakah dalil? Tidak ada dalil. Ia menunjukkan dalil yang lain. Dikhususkannya dalil yang kedua dengan bolehnya seorang sholat setelah subuh, mengulang sholat jamaah. Nah, dari dalil itu baru kita bisa kiaskan. Oh, kalau begitu tahiyatul masjid juga masuk. Paham ini? Jadi tidak ada dalil yang sharih langsung menunjukkan akan pengkhususan waktu sholat yang terlarang dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi dalil yang lain. Dalil yang lain inilah yang membuat para ulama akhirnya menyimpulkan kalau begitu yang rajih ya sholat tahiyatul masjid juga masuk di dalamnya. Paham tidak ini? Paham tidak? Jadi tidak seperti yang pertama modelnya. Kalau yang pertama ada dalil langsung yang sharih menunjukkan akan hal itu. Tapi yang kedua tidak ada. Melainkan ada dalil yang lain yang juga ikut mengkhususkan dalil itu. Nah, yang ini diikutkan masuk ke dalamnya. Paham tidak? Paham tidak? Nah, sampai di sini insyaallah taala. Masih bisa sebenarnya ini ya. Tapi ijma pembahasan sendiri. Nih. Enggak apa-apa, kita baca sedikit. Tsumma qala hafizahullah taala al-ijma. Kemudian kata beliau hafizahullah al-ijma, bab yang baru sekarang. Kita masuk ke dalam bab al-ijma. Kata beliau hafizahullah atau qala al-muallif rahimahullah taala, wa amma al-ijma'u fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asr ala hukmi al-hadithah wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha wa na'ni bil hadithah al-hadithah asy-syar'iyyah wal ijma' wa ijma'u hadhihi al-ummah hujjatun duna ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah wa syar'u warada bi'ismati hadhihi al-ummah. Berkata Al-Juwayni rahimahullah, adapun ijma'. Apa itu ijma'? Kata beliau, ini definisinya Al-Juwayni. Wa ittifaqu ulama'i ahli al-asr. Ijma' adalah kesepakatan ulama di suatu zaman ala hukmil hadithah, atas hukum suatu kejadian, atas hukum suatu kejadian. Wa na'ni bil ulama, adapun yang kami maksudkan dengan ulama, ittifaqu ulama'i ahli al-asr. Siapa ulama yang diinginkan? Ayil fuqaha, para ahlu fikih. Wa na'ni bil hadithah, dan yang kami inginkan dengan kejadian yaitu ala hukmil hadithah. Kejadian apa yang ingin dihukumi? Ay al hadithah asy-syar'iyyah, kejadian-kejadian syar'i. Berarti keluar apa? Al hadithah al adiyah, keadaan-keadaan yang ghair syar'i seperti kebiasaan manusia, al mubahat, perkara-perkara enggak. Tapi ini al-hadithah asy-syar'iyyah, kejadian-kejadian syar'i. Kemudian ini masalah yang pertama, tentang definisi ijma', apa ketentuannya, ini yang pertama. Masalah yang berikutnya, wa ijma'u hadhil ummah hujjatun duna ghairiha. Masalah yang kedua perlu kita ketahui, ijma'nya umat ini, umat apa? Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu hujjah duna ghairiha, tidak selainnya. Ini maksudnya kalau ada ijma' yang datang dari selain umat ini, hujjah atau tidak? Duna ghairiha, kata beliau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku bersatu, sepakat di atas kesesatan. Berarti pemahaman kebalikannya, kapan ada kesepakatan, persatuan dari umat Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah lawan dari dhalal apa? Hak. Dan kalau dia hak berarti hujjah. Paham ini? Ya kan? Dan kata beliau, wasyar'u warada bi ismati hadhil ummah. Dan juga bersamaan dengan itu syariat ini itu datang untuk apa? Bi ismati hadhil ummah, untuk menjaga umat ini. Ya, untuk menjaga umat ini. Nah, insyaallah taala syarahnya kita ambil besok.